Buruk Al-Musadadiyah Sobirin. Alhamdulillah ini ada dua teman saya. Ini Pak Gita, guru sejarah, dan ini Ibu Linda, guru geografi. Alhamdulillah mereka berdua sangat antusias untuk mengikuti kelas AKM. Teman-teman yang menonton video ini, sebenarnya sebelum ada kelas AKM, secara pribadi saya sudah sosialisasi tentang AKM ini ke Dewan Guru secara umum. Nah, ini ada dua orang yang berminat di sesi berikutnya. Beberapa guru sudah masuk di sesi BIMTEK kemarin. Jadi gini Pak Gita dan Bu Linda ya, AKM itu adalah bagian dari asesmen nasional atau AN. Begitu UN tidak ada, dihapuskan, ada asesmen nasional. Nah, AN tidak bisa disebut pengganti UN. Tidak bisa. Jadi kalau ada yang anggapan AN pengganti UN itu salah. Karena beda jenjangnya. Kalau UN di akhir pembelajaran, AN di tengah. Nah, AN itu adalah ada 3 komponen. 1 AKM, Asesmen Kompetensi Nasional. 2 Survei Karakter. Yang ketiga lingkungan belajar. Itu 3 komponen asesmen nasional. Dalam AKM itu ada yang diujikannya adalah numerasi dan literasi. Nah, jangan salah persepsi. Oh, numerasi itu matematik. Bukan matematik, bukan fisika. Kalau Pak Gita, Bu Linda dulu pernah belajar buka-buka, ada pelajaran IPS terpadu, ada pelajaran IPA terpadu. Nah, numerasi itu tujuannya kita bisa membaca data. Jadi anak-anak diharapkan bisa membaca data yang disajikan, bukan belajar rumus di sekolah. Artinya ya, bahwa yang belajar AKM melintas guru apapun tidak terjebak, jangan terjebak gitu ya, bahwa Pak Gita ngajar sejarah saya tidak bisa matematika, bukan begitu. Karena kita harus bisa membaca data. Nah, jadi anak-anak itu diharapkan nanti bisa membaca, makanya numerasi. Jadi global, tidak matematik. Jadi soalnya nanti bisa pula fisika, bisa geografi. Geografi kan ada membaca peta. Itu numerasi. Mobil bergerak fisika, tapi bukan menghitung rumus kecepatannya nanti. Di geografi ada kecepatan angin. Sejarah kan bisa periodisasi. Ini misalkan periodisasi. Nah, itu yang harus dipahami oleh Bapak Ibu guru. Nah, pertanyaannya, bagaimana klasifikasi soalnya? Soal AKM itu kualitasnya adalah dari C4 sampai C6. Jadi tidak ada lagi C1, C2, C3. Kalau C1, C2, C3 itu adalah lot. Nah, sekarang hot, high order thinking. Jadi berpikir tingkat tinggi. Nah, soal seri AKM itu mengacu kepada hot. Makanya harus C4 sampai C6. Nah, kita sebagai guru, kita Bapak yang sudah BIMTEK, Pak Gita dan Bu Linda yang akan mengikuti, bukan berpikir bagaimana AKM. Salah. Tapi yang harus kita pikirkan, bagaimana mempersiapkan materi AKM kita sebagai guru dan bisa transfer ilmu ke siswa. Itu yang lebih penting. Bukan kapan AKM, bagaimana AKM, tapi bagaimana persiapan kita sebagai guru menghadapi AKM. Artinya, kita sebagai guru juga harus berlatih. Berarti apa? Bikin soal. Nah, itu AKM, ya. Semacam itu, ya. Nah, setelah Bapak Ibu guru daftar, ini buka portal guru belajar. Di situ nanti ada 4 portal.
Ya, ada seri pandemi yang sudah lewat di bulan November, ada AKM, ada pendidikan inklusif untuk SLB, dan ada pendidikan vokasi khusus untuk SMK. Kita pilih asesmen kompetensi nasional. Di situ kita daftar, nah situ kita bintek. Binteknya apa? Waktunya, jadi nyantai, waktunya nyantai, kondisional. Waktu bintek itu dari Senin sampai Jumat, dari Senin sampai Jumat. Artinya gini, kondisional. Oh, kita dari 5 hari mampu sehari bisa itu sehari aja hari Senin. Sudah bisa beres. Kayak Bapak cuma 2 hari, Senin, Selasa. Jadi Rabu sampai Jumat udah beres, nyantai saja. Oh, kita mau ingin nyantai aja sehari bagian ini, tadi di sini ada penilaiannya semua. Nah, apa AKM? Bagaimana jenisnya di portal itu? Di portal Guru Belajar seri AKM itu semua ada, tinggal kita membaca dan menjawab pertanyaannya juga ada jawabannya. Ketika kita salah, maka ada review question. Berapa kesempatannya? 2 kali review question. Kalau sudah di review question kita masih misalkan nilainya 80, udah review 2 kali 80, jadi endingnya nilai kita 80. Jadi di sini walaupun pertanyaan sudah ada jawabannya. Nah, tinggal kita membaca semua materi, linknya semua ada, mau operasi, mau literasi, level berapa di BIMTEK itu semuanya sudah ada lengkap, tinggal kita mau tidak. Nah, jadi posisi kita sebagai guru hari ini bukan bagaimana AKM, tetapi bagaimana menyiapkan diri kita menghadapi AKM. Artinya kita sebagai guru harus berlatih membuat soal AKM. Cing, sampai sini dari AKM ya. Ada yang ditanyakan enggak? Misalkan kalau tidak paham, karena kalau yang file saya sudah tidak bisa dibuka karena sudah tuntas 100%. Nah, kalau Anda mau daftar baru ya sudah, nanti kalau pas BIMTEK bisa, kalau belum BIMTEK tidak bisa dibuka. Nah, jadi kalau ada yang ditanyakan silahkan. Ada enggak? Kira-kira dari 3 asesmen nasional ya, AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Itu asesmen nasional. Cing, ada enggak sebelum penjelasan lebih lanjut supaya kalian paham nanti, dan semua guru ini ya? Ada enggak? Penerapan di sekolahnya gimana? Kayak gini, jadi, nah, AKM siswa total, guru tidak. Survei karakter dan survei lingkungan belajar seluruhnya ikut, baik guru atau siswa. Nah, karakter di sini dibiasakan. Yang diharapkan dari seri AKM, guru bisa melahirkan karakter pelajar Pancasila. Ya, bergotong royong segala macam ada. Nah, kita sekolah yayasan muslim. Apa yang menerapkan Islam kafah dalam kehidupan sehari-hari, sesungguhnya kita sudah melahirkan karakter manusia Pancasila, asalkan ajaran Islam secara kafah itu naikkan. Slogan 5E, salam, sapa, senyum, itulah karakter yang harus dibiasakan ke anak. Gitu kan? Misalkan ini survei karakter. Apakah siswa ketika bertemu mengucapkan salam atau tidak? Nah, itu salah satunya adalah survei salah pendidikan karakter. Pertanyaannya, bagaimana daring? Ya sama. Ketika Bapak Ibu belajar daring, ketika Ibu Bapak menyapa anak pertama kali dengan ucapan Assalamualaikum, itulah penanaman karakter. Jadi kalau to the point, guru ya udah misalkan masuk kelas, tidak ada penanaman karakter. Praktis harus guru dulu yang harus guru. Nah, jadi karakter itu guru jadi uswatun hasanah. Jadi bohong kalau anak ingin belajar menjadi manusia Pancasila yang berkarakter Pancasila, yang berakhlakul karimah, berdasarkan kalau guru sendiri tidak mencerminkan akhlak yang baik, karakter yang baik. Nah, yang ketiga, survei lingkungan belajar.
ini lebih kepada sarana prasarana yang mendukung dan kepribadian Bapak Ibu guru, pengetahuan Bapak Ibu guru. Nah itu adalah sebagai guna. Jadi sarananya mendukung tidak? Kita punya kemampuan tidak? Nah gitu. Siapa yang merespon kita? Anak. Nah itu. Jadi saya ulangi lagi, asesmen nasional. Jadi orang hanya satu kata didengungkan di masyarakat, AKM itu kan. Padahal asesmen nasional, AKM itu bagian dari asesmen nasional. Nah ini karena diisukan pertama kalinya AKM sebagai pengganti UN. Ya. Yang harus dipahami, AN tidak mengukur pencapaian peserta didik secara pribadi. Jadi penilaian asesmen nasional ada semua lembaga, jadi bukan anak secara personal. Jadi kalau nilainya bagus sekolah itu, tapi misalnya kurang, berarti harus ada perbaikan di sekolah itu. Nah nanti pihak kementerian akan memberikan ini yang harus diperbaiki di sekolah ini, baik itu metode belajar, apapun. Teknik pengukuran, Iya, keberhasilan siswa. Ya, jadi kan itu sebagai instrumennya nanti ketika kita kalau udah masuk tes di survei karakter kan ada instrumennya. Nah, guru itu menjawab instrumen itu. Nah, ketika hasil jawaban kumulatif itu hasil misalkan nanti kementerian akan memberikan hasil terhadap sekolah itu bahwa nilai ini, maka ini harus diperbaiki treatmentnya apa. Jadi asesmen nasional lebih kepada untuk perbaikan sistem pembelajaran di satuan pendidikan, makanya dilaksanakannya di tingkat 11. Kalau UN lebih dititik beratkan mengukur pencapaian pengetahuan anak secara personal. Makanya asesmen nasional sistemnya sampel. Ya, jadi bukan populasi. Kalau UN populasi. Nah, itu yang harus dipahami. Ya, kalau sudah paham sampai situ? Nah, kalau sudah paham, tinggal nanti masuk ke portal itu pas BIMTEK, baca jadi ada dua nanti tesnya. Ada pretest sebelum kita membaca modul dan ada pretest dan post-test itu sama soalnya. Nah, jadi kalau ketika pretest kita belum tahu apa-apa nanti berapa, nah setelah post-test berapa. Jadi kalau sama berarti kita BIMTEK tidak menghasilkan apa-apa karena nilainya sama. Jadi logikanya ketika post-test justru harus lebih bagus. Nah itu karena kita pretest belum membaca. Nah situ ada materi-materi banyak. Ya ada 46 kalau nggak salah atau 17. Nah jadi post-test nanti di akhir. Nah setelah itu muncul kita nilainya berapa, lolos BIMTEK. Nah setelah lolos nanti ada pengimbasannya seperti Bapak hari ini memberi masukan, memberi pencerahan ke orang lain. Jadi apa yang kita ketahui harus disampaikan kepada orang lain yang belum. Nah itu tugas kita yang mengikuti BIMTEK. Kemudian kalau paham silahkan nanti pas BIMTEK itu tinggal baca aja. Ya sampai di sini tinggal masuk ke linknya. Ya itu rekan-rekan sekalian yang saya sharekan ke teman yang akan BIMTEK hari ini. Mudah-mudahan ada sedikit manfaatnya buat rekan-rekan yang menonton video ini. Demikian, ada yang tanyakan lagi? Ya, terima kasih. Ya, gitu.